Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mengalahkan Brentford di laga pekan ke-8 Premier League 2024-2025 Sabtu 19 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal, Setan Merah menang 2-1 di Old Trafford. Manchester United sempat tertinggal melalui gol Ethan Pinnock di injury time babak pertama. Akan tetapi Setan Merah bisa membalikan keadaan lewat Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund di babak kedua. Dengan kemenangan ini, United berada di posisi ke-11 dalam klasemen Premier League dengan perolehan 11 poin dari 8 pertandingan. Bagi Brentford, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-13 dengan 10 poin. Alejandro Garnacho terpilih menjadi man of the match pertandingan Manchester United versus Brentford. Pemain sayap asal Argentina itu punya peranan yang besar di pertandingan ini. Alejandro Garnacho mencetak gol pertama Manchester United saat melawan Brentford. Ia menjebol gawang lawan dengan membayar umpan silang Marcus Rashford. Sepanjang laga, Garnacho melepas 5 tembakan ke arah gawang. Ia juga membuat 2 umpan kunci dan melakukan 2 dribble sukses. Berkat penampilan apiknya, Alejandro Garnacho terpilih sebagai pemain terbaik. Ia mendapatkan 50,2% suara dalam voting di situs Premier League. Manchester United bangkit ketertinggalan dan mengalahkan Brentford. Hasil yang jadi pelampiasan amarah Setan Merah atas hasil buruk belakangan ini. 3 poin yang begitu melegakan MU setelah serangkaian hasil buruk selama sebulan terakhir. MU kali terakhir menang di Liga pada 14 September saat mengalahkan Southampton 3-0. Wajar jika kemenangan ini disambut sukacita Erik ten Hag selaku manajer dan para pemain, sebab ia seperti jadi pelampiasan amarah para pemain. Kami senang bisa menang. Di Manchester United Anda selalu dituntut menang dan juga menghibur. Saya rasa semua orang menikmati sore ini. Semuanya marah besar. Kami menjadikan itu sebagai bahan bakar. Kami tunjukkan dengan start cepat di babak kedua, di mana kami ingin bangkit, dan kami melakukannya lewat 2 gol indah, ujar Erik ten Hag. Kabar soal bursa calon pelatih suksesor Erik ten Hag di Manchester United masih beredar kencang, meski juru taktik asal Belanda saat ini tetap menangani Setan Merah selepas jeda internasional Oktober. Sejumlah kandidat pengganti pun sudah mulai dilirik Setan Merah untuk meneruskan kiprah Erik ten Hag apabila didepak dari klub. Nama Thomas Tuchel jadi salah satu yang terdepan, mengingat juru taktik Jerman sempat menganggur usai pisah dari Bayern Munchen pada penghujung musim lalu. Sayangnya rencana MU mempekerjakan Tuchel sudah tidak mungkin terwujud, lantaran FA lebih dulu mencuri tanda tangannya untuk menjadikan dia sebagai penerus Gareth Southgate di timnas Inggris. Tanpa Tuchel, Setan Merah sejatinya masih punya beberapa opsi lain untuk dipertimbangkan. Nama Gareth Southgate dan Graham Potter sudah disebut sebagai calon suksesor Ten Hag sejak lama. Namun di samping deretan pelatih tersebut, ada sejumlah kandidat lain yang mulai bermunculan akhir-akhir ini. Siapa saja mereka? Nama pertama, Thomas Frank. Nama kedua, Vincenzo Montella. Dan nama ketiga, Zinedine Zidane.
Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkap peluang timnya untuk memulangkan bek kiri Alvaro Fernandes yang kini memperkuat klub raksasa Portugal, Benfica. Musim 2024-2025 ini, Alvaro Fernandes tercatat sudah bermain dalam 9 pertandingan bersama Benfica di semua kompetisi. Dari sejumlah tersebut, 7 diantaranya ia menjadi starter. Bahkan posisi Alvaro Fernandes di sektor bek kiri Benfica kini seakan tidak tergantikan. Alvaro Fernandes tercatat sudah bermain selama 90 menit penuh dalam 7 laga terakhir. Media Portugal O Jogo pun mengklaim bahwa performa apik Alvaro Fernandes di Benfica mendapatkan perhatian lebih dari 2 klub Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. Performa Alvaro Fernandes bersama Benfica ternyata tidak dilewatkan begitu saja oleh Ten Hag. Manajer asal Belanda itu pun mendesak klubnya bertindak menyikapi adanya ketertarikan Barcelona dan Real Madrid. Dari kesepakatan dengan Benfica, MU masih memiliki klausul buyback, hak untuk menyamai tawaran yang datang dari tim lain, serta klausul sell on yang berarti MU akan mendapatkan persentase uang jika Benfica menjual Alvaro Fernandes ke klub lain. Ada pula kemungkinan MU bakal merelakan Alvaro Fernandes direkrut Barcelona atau Real Madrid, di mana mereka nantinya akan kecipratan persentase uang dari hasil penjualan tersebut. Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali berbicara soal Scott McTominay. Erik ten Hag mengakui bahwa ia sebenarnya enggan berpisah dengan sang gelandang. Erik ten Hag sebenarnya enggan melepas McTominay ke Napoli, tapi ada aturan profit and sustainability rules yang harus dipatuhi oleh Manchester United. Saya sangat senang untuk McTominay. Seperti yang saya katakan, ketika dia pergi saya tidak menginginkan ini, tetapi itulah aturan yang harus dipatuhi klub. Aturannya menurut saya buruk, tetapi itulah situasi yang diciptakan. Itu memaksa kami untuk membuat keputusan ini, imbuhnya. Mantan bek Manchester United Paul Parker meminta Anthony untuk mengakhiri kiprahnya di Old Trafford dan pulang kampung ke Ajax Amsterdam. Parker tidak yakin kalau kepindahan Anthony ke Newcastle atau Crystal Palace akan terwujud. Parker menilai Anthony sebaiknya kembali ke Ajax, tempat ia pertama kali tampil. Anthony tidak mampu bersinar di Manchester United, kendati ditebus dengan harga yang mahal. Paul Parker menilai Anthony memang tidak bagus untuk setan merah. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari keputusan FA untuk menunjuk Thomas Tuchel sebagai manajer baru mereka. Ia yakin pelatih asal Jerman itu adalah sosok yang tepat untuk menangani The Three Lions. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag dimintai pendapat terkait keputusan FA merekrut Tuchel sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Ia menyebut bahwa FA telah mengambil langkah yang tepat. Erik ten Hag juga meyakini bahwa Thomas Tuchel mampu membawa The Three Lions menyudahi puasa gelas mereka yang cukup lama terjalin. Jadi ia mendoakan Thomas Tuchel untuk sukses bersama timnas Inggris. Tuchel sendiri saat ini masih belum menjabat sebagai pelatih timnas Inggris. Ia baru menjalani peran barunya itu di Januari 2025 mendatang. Alhasil di jeda internasional November 2024 nanti, Lee Carsley masih menjabat sebagai caretaker timnas Inggris.